Usia, jurusan FKIP Pendidikan Fisika. Adapun saya di sini untuk mensosialisasikan tentang virus corona atau COVID-19. Apakah ibu-ibu di sini ada yang tahu apa itu virus corona? Nggak tahu, Bu. Oh, jadi ibu-ibu di sini belum tahu ya apa itu virus corona. Belum. Tapi ibu-ibu sekalian sudah pernah sering melihat berita-berita di TV kan, Bu? Udah sering lihat, Bu. Jadi saya di sini menjelaskan tentang virus corona. Virus corona itu merupakan infeksi saluran pernapasan atas ataupun sedang seperti flu dan demam. Namun virus ini juga dapat menimbulkan penyakit yang serius seperti COVID-19 atau corona. COVID-19 ini atau dikenal dengan novel virus corona dapat menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebarkan ke negara lainnya mulai Januari 2020. Dan di Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini pada Maret 2020. Seperti ibu-ibu lihat ditampilkan virus corona ini pertamanya di Wuhan ya kan ibu-ibu? Iya, di Cina, Bu ya. Iya, Bu. Jadi di Wuhan itu pertama pada tahun 2019, Desember 2019. Di kita ini di Indonesia itu Maret 2020. Selanjutnya ada di sini faktor risiko infeksi virus corona. Jadi ibu-ibu, virus corona ini dapat menyerang siapapun, tetapi seperti anak bayi, anak kecil, dan orang-orang yang kekebalan tubuhnya lebih rendah mudah dia terserang virus ini. Jadi virus ini tidak ada memilih-milih, Bu, siapa yang terkena virus. Semua kita bisa terkena virus. Jadi orang yang kekebalan tubuhnya lebih lemah atau kurang, dia cepat terserang virus ini. Mengerti, Bu, Ibu? Ya, Bu. Selanjutnya virus corona ini dapat menyerang jika kita berkunjung ke daerah yang rawan virus corona. Misalnya ibu di kota Wuhan kan ada sedang terserang virus corona. Lalu ibu pergi ke kota Wuhan, ibu juga bisa terserang virus ini. Mengerti, Bu, Ibu? Nah, di sini ada penyebab infeksi virus corona itu. Virus corona itu dapat terinfeksi ke kita jika kita terkena percikan air liur pengidap, atau misalnya ada orang yang terkena virus corona lalu orang itu batuk dan bersin, jadi kita bisa terinfeksi virus corona tersebut. Yang kedua, kita menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Jadi ibu-ibu jika di kampung ini sudah tahu ada orang yang terkena virus corona, jangan menyentuh tangan atau wajah orang tersebut. Salaman tuh nggak boleh, Bu ya? Nggak boleh, Bu. Kalau selama virus corona ini nggak usah dulu salaman-salaman ya, Bu. Terus kita tidak boleh menyentuh mata, percikan air liur pengidap virus corona. Misalnya orang yang terkena virus corona tadi batuk, Bu, bersin dia. Terus terkena ke misalnya apa? Kejebak misalnya. Kejebak. Habis itu Ibu pegang ibu, itu tidak bisa. Ya, ibu-ibu, Harus menjauh ya. Ya. Kalau teman kita batuk. Melalui tinja atau feses ini tuh jarang terjadi, Bu. Yang sering itu air liur tadi, menyentuh tangan dan wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang terkena percikan. Jadi ibu-ibu jangan menyentuh mata, hidung, mulut. Ya, mengerti, Bu, Ibu? Ngerti, Bu. Ya. Selanjutnya di sini gejala, Bu, mengenali gejala COVID-19. Gejala COVID ini muncul 2 sampai 14 hari setelah paparan. Gejalanya itu misalnya Ibu demam. Yang pertama demam, kedua batuk, ketiga sesak napas. Kalau misalnya batuk aja, Bu, nggak demam? Batuk aja nggak demam. Itulah selama 2 sampai 14 hari Ibu. 14 hari itu Ibu lihat apakah gejala Ibu itu memburuk atau tidak. Bisa jadi itu batuk biasa atau batuk memang terkena virus corona. Kan bahkan sekarang juga sering kita lihat di televisi ada orang yang terkena virus corona tidak ada gejala. Ya, Bu. Terus dari 2 hari sampai 14 hari itu kami ngapain di rumah, Bu? Ya, itulah, Bu. 2 Lama sekali tuh, Bu, 14 hari. Ya, ibu-ibu, khusus untuk COVID-19 ini masa inkubasinya belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejalanya itu timbul 2 sampai 14 hari itu, Bu. Jadi
2 sampai 14 hari itu misalnya ibu terkena virus corona atau berpaparan dengan orang yang pernah terinfeksi virus corona, atau ibu pergi ke kota-kota yang terkena virus corona, contohnya misalnya di Wuhan tadi. Sekarang kan di Jakarta juga udah banyak bu, misalnya ibu pergi ke Jakarta. Jadi setelah ibu pulang dari Jakarta, sudah sampai di kampung ibu harus karantina 2 sampai 14 hari. Tadi ibu bertanya apa aja yang dilakukan 2 sampai 14 hari tersebut. 2 sampai 14 hari tersebut ibu tetap di rumah. Ibu itu melakukan karantina. Ibu tetap di rumah. Pertama ibu harus melakukan tetap di rumah. Yang kedua ibu harus periksa suhu ibu setiap hari di sana. Ya bu, setelah pulang dari Jakarta tadi misalnya ibu harus mengecek suhu ibu, suhu tubuh ibu. Apalagi kalau ibu merasakan demam, itu harus segera memeriksa suhu ibu. Habis itu ibu harus waspada gejala lainnya selain demam, batuk, sesak napas tadi. Terus terapkan pembatasan sosial. Jadi ibu kalau bisa berdiam diri di rumah, jangan melakukan apapun dengan orang-orang lain, berkumpul contohnya. Terus cuci tangan ibu, kalau bisa sesering mungkin ibu mencuci tangan ibu. Berapa menit sekali tuh bu cuci tangannya? Cuci tangannya bu, itu bisa sesering nggak tergantung menitnya. Misalnya kan ibu melakukan kegiatan memegang barang-barang itu kan cuci tangan. cuci tangan gitu. Terus tetaplah di ruang khusus. Kalau bisa misalnya di rumah ini kan keluarga ya bu, sama-sama. Misalnya kan ada anak ibu, suami ibu. Jadi kalau ibu pulang dari Jakarta tadi mau di daerah, sebaiknya ibu ada ruang khusus. Misalnya berdiam diri di kamar. Terus hubungi dokter atau rumah sakit sebelum berkunjung. Misalnya ibu mau berkunjung kemana, misalnya kan ibu udah melalui karantina tadi, ibu mau berkunjung, jadi ibu harus hubungi dulu dokter. Misalnya kan di sini di kampungnya bidan, hubungi dulu bidannya, bisa nggak? Bisa apa itu? Suhu badan lagi? Kita suhu badan ibu, apakah ibu udah sehat? Ya. Terus di sini ada mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Di sini ada 7 langkah bu. Yang pertama tadi cuci tangan kita sebanyak mungkin, sesering mungkin bu, agar tangan kita tetap bersih. Jadi kalau misalnya ibu pegang mata atau megang hidung atau apa, nanti nggak terinfeksi dari tangan ibu. Terus hindari menyentuh mata, hidung dan mulut seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tutup mulut ketika batuk menggunakan tisu, menggunakan siku atau tisu ya, seperti itu. Biar jangan virus ibu tuh, air liur ibu tuh kepercik ke orang lain, orang terdekat ibu. Terus hindari tempat yang ramai dan kontak dekat siapapun yang mengalami demam dan batuk. Jika misalnya ada siapa yang batuk tetangga ibu, kalau bisa ibu jangan dekat dengan dia, hindari tempat ramai. Kira-kira berapa meter bu? 1 meter kira-kira. Tetap pakai masker bu ya? Ya bu. Tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Kan ada tadi COVID ini tidak ada gejala, bukan? Misalnya ibu nggak batuk, nggak demam, sesak napas juga enggak. Bisa saja ibu terkena penyakit virus corona. Makanya jika ibu merasa tidak enak badan, tetaplah ibu di rumah. Jika Anda menderita demam, batuk dan sulit bernapas, segera minta pertolongan medis, tetapi teleponlah terlebih dahulu. Ya, misalnya ibu terkena demam, batuk, sesak napas, ibu harus menghubungi dokter, tetapi sebaiknya ibu telepon dulu dokter tersebut. Selanjutnya dapatkan informasi dari sumber terpercaya. Ya bu, ini sering sekali terjadi sekarang ini berita-berita hoax ya kan bu. Makanya untuk virus corona ini pencegahannya apa yang harus dilakukan, kalau bisa ibu mencari sumber-sumber yang terpercaya. Dari apa tuh bu? Misalnya kan dari internet bu, dari internet kan ada sumber-sumbernya bu, ada di situ misalnya dari menteri ini. Ya, kalau ada HP itu bu? Kalau ada HP dari TV bu, kan ada televisi. Kalau berita itu kan itu pasti bu, nggak hoax ya. Yang sering kita dapatkan hoax itu kan dari HP dan internet. Ya bu, ya. Semoga selesainya sampai di sini dulu ya bu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterapkan dan bisa berbagi ke teman-temannya, ilmu yang sudah didapatkan. Terima kasih ya ibu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah ibu-ibu, adapun tujuan saya di sini untuk mensosialisasikan tentang virus corona. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmayani Fitri, mahasiswa Unsia, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Fisika. Adapun tujuan saya di sini untuk mensosialisasikan tentang virus corona. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu apa pengertian virus corona? Belum. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian virus corona. Virus corona ini merupakan bagian virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau sedang seperti batuk atau flu. Baiklah ibu-ibu, tetapi virus corona ini dapat juga menimbulkan penyakit yang lebih serius, contohnya seperti COVID-19. COVID-19 ini dikenal juga dengan novel coronavirus. Di sini Bu, virus corona ini tidak memilih-milih siapa yang akan terkena virus corona. Bisa jadi anak kecil, anak bayi atau ibu-ibu. Jadi di sini virus corona ini tidak ada memilih-milih siapa yang ingin diserangnya, siapa saja yang ingin diserangnya. Tetapi virus corona ini dapat menyerang siapa saja. Apalagi kalau misalnya kekebalan tubuh ibu-ibu kurang atau lemah, itu mudah sekali terserang virus corona ini. Baiklah, ibu-ibu, di samping itu, misalnya ibu-ibu tinggal di kampung nih, kampung LB2. Di kampung ini misalnya ada orang yang terkena virus corona, itu mudah sekali terjangkit kepada ibu-ibu. Ataupun ibu-ibu pergi ke daerah yang memang sudah terjangkit virus corona. Misalnya kemarin pertama ibu dengar di televisi Wuhan, ya kan Bu? Di Wuhan itu kan sudah terkena wabah penyakit virus corona. Jadi kalau ibu misalnya pergi ke Wuhan, ibu juga dapat terserang penyakit virus corona setelah balik ke El Plenum bulan 2 ini. Baiklah ibu-ibu, di sini ada penyebab infeksi virus corona. Infeksi virus corona itu disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Contohnya penyebab infeksi virus corona ini yang pertama itu percikan air liur pengidap. Misalnya Bu kan, di sini kan ibu bertiga. Misalnya ibu ini terkena virus corona. Lalu dia batuk atau bersin, kepercik air liurnya ke ibu juga dapat terinfeksi virus corona ini. Mengerti ibu-ibu? Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Misalnya ibu ini seperti yang bilang tadi kena virus corona, lalu ibu memegang tangan dan wajah ibu ini, bisa jadi ibu juga terinfeksi virus corona ini. Selanjutnya menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur yang mengidap virus corona. Misalnya ibu-ibu ini rame-rame, bukan? Terus jilbab, misalnya jilbab ibu ini kan terkena virus corona. Lalu dia memegang bersin dia Bu, bersin terkena jilbab ibu yang ini. Setelah itu ibu ini memegang jilbabnya yang terkena percikan air liur, habis itu memegang mata, hidung, mulut, ibu juga bisa terkena virus corona. Terus selanjutnya di sini ada kenali gejala COVID-19. Gejala berikut ini dapat muncul 2-14 hari setelah paparan. Gejalanya tuh seperti demam, batuk, sesak napas. Jadi kalau misalnya ibu batuk, terus demam, sesak napas, itu bisa jadi ibu terkena virus corona. Ya ibu-ibu. Selanjutnya di sini ada prosedur karantina selama COVID-19. Sebelumnya sampai di sini ada yang nggak dimengerti Bu? Mungkin ada pertanyaan? Apa yang kamu tanya? Apa misalnya ada yang ibu tidak tahu, misalnya kayak apa yang ibu lakuin selama 14 hari? Kan di sini tadi dibilang munculnya itu sampai 2-14 hari. Itu disebut juga dengan karantina. Ibu-ibu sering bukan mendengar apa itu karantina di rumah? Baiklah, selama 2-14 hari itu setelah ibu terkena virus corona tadi, ibu harus berdiam diri di rumah. Cara karantinanya tuh tetaplah di rumah. Jadi jangan berkeliaran Bu. Misalnya kita udah terkena virus corona, kita udah tahu kita terkena virus corona, jangan berkeliaran biar jangan tertular ke orang lain. Ya ibu-ibu. Terus periksa suhu Anda. Misalnya ibu ngerasa demam, ibu harus segera periksa ke di sini, misalnya di Lenong bulan 2 ini ada bidan. Cek suhu ibu-ibu tersebut. Terus waspadai gejala lainnya. Ibu-ibu sering menonton televisi ada virus corona yang tidak bergejala
gejala tapi dia positif ya kan Bu? Ya misalnya ibu tidak demam, batuk juga enggak, sesak napas juga enggak. Jadi ibu bisa misalnya ngerasa nggak enak badan, itu juga bisa terkena virus corona. Segera periksa ke dokter. Terapkan pembatasan sosial ya, pembatasan sosial misalnya kayak ibu ngumpul-ngumpul, sore-sore ngumpul-ngumpul cerita sama kawan. Kalau sudah terkena virus corona jangan hindari, batasi sosialnya. Cuci tangan Anda ya, ini sangat penting kali ya Bu, cuci tangan. Kalau bisa cuci tangan sesering mungkin agar kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya tetaplah di ruang khusus. Misalnya kayak ibu-ibu kan udah kena virus corona di rumah. Kan di rumah tuh ada keluarga, suami, anak-anak ibu. Jadi kalau bisa, kalau ibu sudah terkena virus corona ataupun selama masa karantina, kalau bisa ibu misalnya ada ruangan khusus. Contohnya kayak kamar, berdiam diri di kamar agar keluarga tidak tertular penyakit coronanya. Terus hubungi dokter atau rumah sakit sebelum berkunjung. Misalnya ibu-ibu mau berkunjung kemana, saya ibu baru mau pergi ataupun sudah pulang. Saya ibu nih ada saudara di Jakarta, mau ke Jakarta. Jadi ibu di sini sebelum ke Jakarta harus periksa dulu ke dokter. Apakah ibu sehat, nggak ada virus corona, baru bisa pergi ke Jakarta. Setelah di Jakarta kan sudah virus corona sudah tersebar, sudah banyak lah Bu ya di situ yang terkena. Jadi kalau pulang dari Jakarta pun ke sini periksa lagi apakah ibu sehat. Jadi itulah waktu 2-14 hari tadi ibu karantina dulu. Ya, selanjutnya mencegah penyebab COVID. Di sini ada 7 langkah kita mencegah penyakit corona itu. Yang pertama, cuci tangan Anda sesering mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau bisa kita cuci tangan sesering mungkin. Ada 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya hindari menyentuh mata, hidung dan mulut kita ya Bu. Kalau bisa cuci tangan, nggak usah sentuh-sentuh menyentuh mata, hidung. Kan bisa jadi tangan kita ini memegang percikan air liur orang yang terkena virus corona. Selanjutnya tutuplah mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu. Misalnya ibu-ibu batuk, bukan? Kalau bisa pakai siku kayak gini atau pakai tisu. Bawa tisu tutup. Kalau misalnya lagi terkena batuk, flu, bersin, agar orang-orang tidak tertular dengan penyakit kita. Kita kan nggak tahu bukan kita terkena atau tidak. Selanjutnya tetaplah di rumah jika kita tidak merasa tidak sehat. Misalnya ibu demam, batuk, kan tahu misalnya nggak enak badan ya kan Bu. Jadi tetap di rumah, jangan berkeliaran. Terus jika kita menderita demam, batuk dan sulit bernapas, segera minta pertolongan medis. Tetapi teleponlah terlebih dahulu. Kan di sini tadi gejala COVID itu ada batuk, demam, sesak napas. Jadi kalau misalnya ibu terkena demam, batuk, sesak napas, itu kan termasuk gejala virus corona, terkena virus corona. Jadi ibu harus ke dokter, periksa ke dokter. Tetapi sebelum itu harus telepon dulu dokternya. Bagaimana kata dokternya, atau dokternya kesini memeriksa ibu, ya seperti itu. Selanjutnya dapatlah informasi dari sumber terpercaya. Di sini dapatlah informasi dari sumber terpercaya. Misalnya ibu-ibu menggunakan HP Android, kan internet Bu. Di internet kan banyak kali berita-berita hoax yang nggak betul tentang virus corona ini. Jadi ibu harus memilih sumber terpercaya. Tapi di kampung ini pasti seringan ibu-ibu nonton TV ya Bu ya, nonton berita. Kalau nonton berita itu sudah pasti Bu, nggak lagi terpercaya sumbernya. Ya Bu, baiklah. Mengerti semua ibu-ibu? Mengerti. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu sosialisasi hari ini tentang virus corona atau COVID-19. Semoga apa yang sudah saya sosialisasikan dapat ibu terapkan di rumah dan bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Ya Bu ya. Semoga kita terhindar dari virus corona. Baiklah, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.